Bayangkan jika dalam sekejap, aliran air setinggi puluhan meter tiba-tiba menerjang kota-kota besar. Rumah-rumah hancur, kendaraan terseret, dan suara tangis menggema di tengah gemuruh air yang tak tertahankan. Bukan film, bukan rekayasa, tapi inilah yang terjadi. Jutaan warga Israel hanyut setelah sebuah bendungan raksasa tiba-tiba runtuh, dihantam rudal dari arah perbatasan Suriah. Dunia terperangah. Media internasional gempar. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Sebuah bencana buatan manusia? Atau hanya kebetulan yang mengerikan? Kenapa bendungan sebesar itu bisa jebol hanya karena satu rudal? Dan yang lebih mengerikan, apakah ini awal dari perang terbuka antara Israel dan Suriah? Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan informasi lainnya. Kejadian ini bermula pada dini hari, saat sebagian besar warga Israel masih tertidur lelap. Tiba-tiba terdengar dentuman hebat dari arah utara. Beberapa warga mengira itu hanya suara latihan militer, seperti yang sering terjadi di wilayah perbatasan. Tapi dalam waktu singkat, suasana berubah mencekam. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa Bendungan Biryah, salah satu fasilitas penampungan air terbesar di wilayah utara Israel, runtuh. Bukan karena retakan teknis, bukan karena cuaca ekstrim, tapi karena rudal jarak menengah yang diduga kuat ditembakkan dari wilayah Suriah. Rudal itu menghantam tepat di bagian tengah struktur bendungan. Hantaman itu menciptakan lubang besar dan memicu longsoran air dalam jumlah masif. Dalam hitungan menit, air dari bendungan mengalir deras, menyapu apapun yang ada di depannya. Jalur aliran air menuju kota-kota seperti Safed, Rospina, hingga beberapa bagian Tiberias. Warga yang tinggal di dataran rendah tak sempat menyelamatkan harta benda, bahkan diri mereka sendiri. Banyak dari mereka yang hanyut, terjebak, atau hilang terbawa arus. Laporan awal menyebutkan lebih dari 2 juta warga terdampak. Sebagian besar kehilangan tempat tinggal. Ribuan masih dinyatakan hilang. Dan jumlah korban jiwa diprediksi akan terus bertambah seiring pencarian yang masih berlangsung. Beberapa saksi mata menggambarkan bencana itu sebagai kiamat kecil. Seorang warga tua yang selamat berkata, "Air datang seperti monster. Tidak ada waktu untuk berpikir. Rumah saya, anak-anak saya, semua hanyut. Saya bahkan tidak tahu siapa yang masih hidup." Pertanyaannya, apakah serangan ini disengaja? Dan jika iya, apa motif di baliknya? Militer Israel langsung menyatakan bahwa rudal tersebut diluncurkan oleh kelompok milisi pro-Iran yang beroperasi di wilayah Suriah. Namun, pihak Suriah membantah keras tuduhan itu. Mereka menyebut insiden ini sebagai manipulasi Israel untuk melegitimasi serangan balasan ke Suriah. Di sisi lain, kelompok Hizbullah dan beberapa faksi bersenjata lain menyatakan dukungan terhadap aksi perlawanan terhadap Israel. Meskipun mereka tidak secara langsung mengakui sebagai pelaku, banyak pihak menduga ini adalah pesan keras kepada Israel di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Beberapa ahli militer memperkirakan, rudal yang digunakan adalah jenis rudal balistik taktis buatan Iran yang dilengkapi dengan sistem penjejak GPS untuk akurasi tinggi. Jika benar, maka ini menjadi bukti bahwa kelompok perlawanan kini memiliki teknologi militer canggih yang sebelumnya hanya dimiliki oleh negara-negara besar. Pemerintah Israel kini berada dalam tekanan luar biasa. Warga menuntut jawaban. Bagaimana mungkin sebuah fasilitas vital seperti bendungan bisa begitu mudah dihancurkan? Mana sistem pertahanan udara yang selama ini dibanggakan? Apakah Iron Dome dan sistem pertahanan lain benar-benar gagal total? Di saat bersamaan, opini publik terbelah. Sebagian menyerukan balas dendam, sebagian lagi mengkritik keras kebijakan luar negeri Israel yang terlalu agresif, sehingga menimbulkan banyak musuh di sekelilingnya. Tak hanya itu, media sosial dipenuhi gambar-gambar memilukan. Anak-anak menangis di tengah lumpur. Orang tua yang kehilangan keluarganya. Kota yang berubah jadi danau dalam satu malam. Doa dan solidaritas datang dari berbagai penjuru dunia, tapi juga kritik keras atas kegagalan pemerintah mencegah bencana ini.
Dalam waktu singkat, wilayah utara Israel dinyatakan zona darurat nasional. Bantuan internasional mulai berdatangan, termasuk dari negara-negara yang biasanya tidak bersahabat dengan Israel. Beberapa di antaranya mengirim tim SAR dan pasokan makanan serta obat-obatan. Namun muncul juga kekhawatiran global. Apakah ini akan memicu perang besar? Apakah Israel akan membalas dengan serangan penuh ke wilayah Suriah? Ataukah dunia bisa menahan eskalasi ini agar tidak menjalar ke konflik lebih luas? Di sela-sela ketegangan, muncul pula teori konspirasi. Ada yang mengatakan bahwa bendungan tersebut sebenarnya sudah retak sejak lama, tapi ditutupi pemerintah. Rudal hanya menjadi kambing hitam. Teori ini berkembang cepat di media alternatif dan memicu ketidakpercayaan publik. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah ini awal dari kehancuran besar di Timur Tengah? Sejumlah analis percaya, serangan terhadap bendungan bisa menjadi taktik baru dalam peperangan modern. Tidak lagi fokus pada sasaran militer atau markas senjata, tapi menyerang infrastruktur vital seperti bendungan, pembangkit listrik, dan jaringan air minum. Jika benar, maka dunia sedang memasuki babak baru dalam sejarah konflik, perang terhadap kehidupan sipil secara langsung. Kini, semua mata tertuju ke Tel Aviv. Akankah pemerintah Israel melancarkan serangan balasan besar-besaran? Ataukah mereka akan memilih jalur diplomasi demi mencegah jatuhnya korban lebih banyak? Suriah sendiri belum memberikan tanggapan resmi selain bantahan. Tapi keberadaan rudal di wilayahnya tak bisa dibantah. Apalagi kawasan itu memang menjadi basis banyak kelompok bersenjata yang menentang keberadaan Israel. Sejak kejadian ini, langit Israel dipenuhi pesawat tempur dan drone. Suara sirene peringatan meraung sepanjang hari. Warga hidup dalam ketakutan, bukan hanya karena banjir, tapi karena ancaman perang besar yang bisa meledak kapan saja. Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa jika konflik ini terus berkembang, maka lebih dari 10 juta nyawa di kawasan bisa terancam, baik dari perang, kelaparan, hingga krisis air bersih. Tragedi bendungan yang runtuh ini menjadi pengingat bahwa dalam konflik, yang paling menderita bukanlah para jenderal atau politisi, tapi rakyat biasa. Mereka yang terbangun di pagi hari tanpa tahu bahwa itu mungkin hari terakhir mereka melihat rumahnya. Semoga dunia tidak tinggal diam. Semoga para pemimpin duduk dan bicara, bukan berdiri dan menekan tombol peluncur rudal. Dan semoga mereka yang hilang dapat ditemukan. Mereka yang selamat bisa kembali bangkit. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.